lebih slow ya. Kalau rudal-rudal dia udah berat, makanya hancur itu. Nah, sekarang di Iran ini karena udah takut ya, dia mulai rencana bikin terowongan kan, terowongan di Teheran yang menghubungkan ke rumah sakitnya ya, ke rumah sakitnya ya. Jadi kan dia harapkan rumah sakit jangan diserang biasanya. Bisa jadi itu terowongan mungkin bisa dipakai juga untuk naruh persenjataan ya, sama model-model dia, planning dia seperti di Gaza maupun di Hizbullah ya, di Lebanon, kan fasilitas-fasilitas umum yang mestinya di dalam orang-orang Yahudinya juga banyak pengusaha-pengusaha terutama dekat dan banyak pasti mendukung si Trump dibanding Biden begitu ya. Nah, jadi saya rasa akan seperti itu, ketar-ketir buat si Iran. Jadi si Iran ini udah tahu bahwa dia nggak punya kemampuan. Kemampuan kekuatan dia hanya proksi-proksinya. Paling dia mampu ya nyerang bareng-bareng Israel oleh proksi-proksinya dari Hizbullah, dari Hamas, dari Irak, dari Suriah, dari Houthi ya, ngirim bareng begitu ya rudal-rudalnya. Tetapi kan rudal murahan, rudal air defense-nya Israel juga bagus, walaupun diserang dengan hipersonik nggak ada hasilnya, ngebakar duit semua begitu ya. Udah siap, apalagi sekarang pesawat pembom Amerika sudah di Israel ya. Jadi siap-siap kapanpun perang itu, mau kedalaman 50 meter, 100 meter pun siap diledakkan dengan bom hulu ledak yang lebih tinggi ya, yang lebih berat. Dengan kematiannya si kemarin pemimpin Hizbullah yang cuma 10, 20, 30 meter begitu ya, mampu ditembus begitu. Perubahin dia nggak bisa, itu karakter dia kan gitu. Iya Pak. Repot. Ini Pak SK masuk Pak SK. Ya. Oke, Pak Andi. Ya, Pak SK, ya, Pak SK. Salam, Pak SK, salam. Iya, salam Bu Dora semuanya. Jadi si Trump terpilih, ya, minimal ini bikin Iran was-was, ketar-ketir, jantungan mulai si Khamenei ya, sama antek-anteknya. Karena dengan terpilihnya Trump ini angin segar, lampu hijau ya, bukan lagi kuning seperti zamannya Biden sama si Kamala. Ya, Kamala Harris ya. Dengan terpilihnya Trump ini akan lebih condong lebih jadi lampu hijau untuk Israel lebih leluasa ya, enggak lebih bebas untuk menyerang Iran. Kalau kemarin serangan yang pertama dan kedua ya membatasi diri, serangan Israel kepada Iran ya karena banyak warning dari Biden, permintaan ya janganlah kamu serang minyaknya, jangan kamu serang fasilitas nuklirnya. Iya itu ya. Nah, karena itu jangan sampai nanti harga minyak bergejolak, begitulah ya. Jadi memang Demokrat ini payah ya kalau saya lihat. Jadi dalam negeri juga menghancurkan, mulai dari Obama, Biden, begitu ya. Biden itu semua menghancurkan kepentingan Amerika dan ekonomi Amerika ya. Malah kita lihat sekarang ekonominya cukup drop begitu ya. Nah, jadi kita harapkan zaman Trump ini bisa menaikkan kembali seperti dulu ya, nggak kesulitan. Dan secara diplomasi, model diplomasinya Trump walaupun bukan orang militer lebih enak ya, leluasa ya, dia lebih bisa fleksibel dibanding modelnya si Biden ya, kaku begitu ya. Dia lebih fleksibel. Jadi belum pernah dalam sejarahnya Presiden Amerika bisa ketemu Kim Jong Un segala, bisa ketemu si Putin ya, yang dianggap sebenarnya musuh-musuh Amerika begitu ya.
Jadi dia samperin siapapun nggak takut begitu ya, dia tinggal calling ya, begitu. Dan dia tahu persis bahwa Amerika ini punya kapasitas, punya kemampuan, punya segalanya ya, uang militer, resources, sumber daya manusia, peralatan, teknologi, semuanya ada. Kami ini superpower saat ini ya. Nah, itu yang akan membuat ditakuti oleh semua ya. Intinya seperti itu. Jadi saat dia calling, ya dia punya suaranya itu kemampuan didengarkan. Ya nggak didengarkan, ya saya punya kemampuan untuk menghancurkan, untuk mengeliminasi, untuk mendelete, untuk mereduce, untuk degradasi semuanya, apapun dia bisa lakukan begitu ya, terhadap siapapun, kelompok, negara atau apapun ya. Tetapi dia biasanya kan selalu kalau negara besar yang demokrasi ya lebih cara-caranya yang lebih bermartabat begitu ya, tapi dia bisa mampu lakukan begitu. Nah, kemarin Menteri Pertahanan Israel yang baru diangkat ya, siapa si Katz ya, itu mengisyaratkan ya kemungkinan serangan terhadap program nuklir Iran yang dulu kemarin serangan kedua itu diwanti-wanti sama si Biden jangan ya, kemungkinan akan bisa dilakukan oleh Israel ya saat sama Trump ya, bahkan Trump pernah komen serang saja udah itu nuklirnya, beresin aja segera. Apalagi kemarin percobaan pembunuhan Trump yang kedua itu disinyalir pesanannya Iran ini ya, karena dia takut nih si Iran bahaya kalau Trump kepilih nih ya, jangan-jangan kita nih bisa habis ini ya. Dengan model Trump lagi lebih leluasa lagi Israel ya, udah menang diplomasi, menang support ya, akhirnya sulit untuk melawan Israel di dunia ya, baik dalam diplomasi maupun di PBB begitu ya, bisa diveto sama Amerika. Amerika Nah, ya. Nah, jadi dia mungkin sudah ketar-ketir nih Israel ya, si Iran ini dengan terpilihnya si Trump ya. Trump ini ya lebih koboi begitu ya, lebih koboi. Jadi dan Menteri Pertahanan Israel yang baru ini justru mengisyaratkan ya, kami serangan berikutnya kalau Iran macam-macam menyerang lagi kemarin ya oke lah, kami anggap masih oke lah ya, serangan kalian itu nggak terlalu problem ya, padahal udah ngabisin berapa triliun itu ya, mungkin udah 40 triliun kali ya, dengan 300 rudal jelajah dan hipersoniknya begitu. Nah, itu dalam waktu berapa jam itu habis, uangnya kebakar, nggak ada hasilnya ya, nggak ada korban jiwa, nggak ada fasilitas militer yang hancur, jauh jaraknya masih 1 kilometer itu, kebanyakan di ladang-ladang, jadi nggak ada ya serangannya. Sedangkan Israel ya paling ngeluarin 1 triliun aja dengan beberapa rudal dan biaya minyak dan pesawat juga buat latihan terbang, jam terbangnya dia nambah, F-15, F-16 sama F-35-nya ya, sama latihan militernya lah ya, angkatan udaranya ya nyobain dulu lah jarak jauh 1.600 kilo sampai 2.000 kilo ya, keliling-keliling. Ternyata berhasil semua, nggak ada satupun pesawatnya yang hancur. Itu luar biasa loh, ratusan nggak ada. Biasanya serangan apapun ya, Inggris, Perang Dunia Kedua segala ya, serangan ratusan itu ya minimal ada yang rusak, ada yang hancur begitu ya. Padahal ini Iran udah siap-siap dengan Su 300-400-nya ya, teknologi defense-nya si Rusia yang dibanggakan, tapi hancur semua ya. Jadi dari 20 titik yang ditarget oleh Israel ya, karena saran dari Biden jangan nyerang fasilitas-fasilitas minyak dan ini ya udah dia ditargetkan hanya kepada pabrik-pabrik pembuatan rudal ya, dan pertama ya dia serang dulu ininya ya, air defense-nya ya, air defense Su 300-400-nya hancur ya, nggak ada perlawanan ya, pesawatnya kalau ada perlawanan ya udah hancur itu, banyak yang jatuh ya, ternyata bebas-bebas saja di situ ya, dengan 2-3 kali gelombang dalam waktu 2-3-4 jam
bebas-bebas saja di udaranya, masuk ke wilayahnya Iran, rudal-rudalnya tanpa bisa dicegat lagi ya. Mungkin yang dicegat yang drone-drone aja yang kelas lebih slow ya. Kalau rudal-rudal dia udah berat, makanya hancur itu. Nah, sekarang di Iran ini karena udah takut ya, dia mulai rencana bikin terowongan kan. Terowongan di Teheran yang menghubungkan ke rumah sakitnya ya, ke rumah sakitnya ya. Jadi kan dia harapkan rumah sakit jangan diserang biasanya. Bisa jadi itu terowongan mungkin bisa dipakai juga untuk naruh persenjataan ya, sama model-model dia, planning dia seperti di Gaza maupun di Hizbullah ya, di Lebanon, kan fasilitas-fasilitas umum yang mestinya di dalam uh, kode etik peperangan ya nggak boleh diserang karena di situ banyak kepentingan orang-orang sipil. Tetapi kan ini negara-negara apalagi yang menjadi plannernya kan ini jenderal-jenderal Iran ya, yang model-modelnya jurus takia keluarnya ya, takianya Sia ya keluarlah begitu ya, fasilitas sipil juga dipakai lah untuk fasilitas militer ya. Akhirnya sipil-sipil itu yang dijadikan tameng, dijadikan korban begitu ya. Nah, jadi itulah modelnya orang-orang ini, nggak ada yang benar semuanya ya, model takia karena udah nggak mampu perang, ya dia pakai lah model-modelnya seperti itu ya, fasilitas sipil diubah jadi fasilitas militer, sipilnya dijadikan korban. Nah, jadi udah ketar-ketir, apalagi dia lihat Elon Musk ngedukung si siapa? Si Trump ya. Jadi si Ben ya, Netanyahu, Benyamin, si Ben tinggal calling si ini aja, si Elon Musk. Mas, lu calling si Trump lah. Pokoknya kasih green light buat kita. Ini kalau nanti nyerang ke Iran, nuklirnya, minyaknya kita hajar nggak apa-apa ya. Udah paling si Elon Musk tinggal oke aja, oke siap, oke thank you mas katanya kan. Ya udah dia tinggal calling, Netanyahu tinggal oke ya, ya udah serang. Saya rasa mungkin dia udah ketar-ketir ya. Jadi karena kedekatan orang-orang Yahudinya juga banyak pengusaha-pengusaha terutama dekat dan banyak pasti mendukung si Trump dibanding Biden begitu ya. Nah, jadi saya rasa akan seperti itu, ketar-ketir buat si Iran. Jadi si Iran ini udah tahu bahwa dia nggak punya kemampuan. Dia kemampuan kekuatan dia hanya proksi-proksinya. Paling dia mampu ya nyerang bareng-bareng Israel oleh proksi-proksinya dari Hizbullah, dari Hamas, dari Irak, dari Suriah, dari Houthi ya, ngirim bareng begitu ya rudal-rudalnya. Tetapi kan rudal murahan, rudal air defense-nya Israel juga bagus, walaupun diserang dengan hipersonik nggak ada hasilnya, ngebakar duit semua begitu ya. Udah siap, apalagi sekarang pesawat pembom Amerika sudah di Israel ya. Jadi siap-siap kapanpun perang itu, mau kedalaman 50 meter, 100 meter pun siap diledakkan dengan bom hulu ledak yang lebih tinggi ya, yang lebih berat, dengan kematiannya si kemarin pemimpin Hizbullah yang cuma 10, 20, 30 meter begitu ya, mampu ditembus begitu. Jadi udah nggak bisa apa-apa. Jadi Iran ini sebenarnya kalau dia cerdas ya udah mestinya jalur damai, kalau enggak hancurlah negaranya ya. Tetapi ya namanya kadrun kadang-kadang begonya keluar juga kan, susah gitu ya. Jadi punya kemampuan sedikit, koar-koarnya yang banyak. Akhirnya dan lebih gede kebenciannya daripada kemampuan. Jadi motivasinya ya motivasi kebencian lebih besar daripada kemampuan ya. Nah itulah yang bikin hancur dia ya, makanya antar muslim pun nggak beda, saling perang begitu ya. Jadi rakyatnya sendiri yang muslim pun bisa ditekan habis, termasuk Hamas pun bisa menghancurkan rakyatnya sendiri yang tidak mendukung dia, sama juga di Hizbullah juga begitu ya.
Sama juga di Turki, semua pada ribut, pada mau jadi merebut kekuasaan ya. Mereka itu nggak ngerti demokrasi ya, nggak ada. Mereka tuh semuanya pada mau haus kekuasaan, tetapi nggak punya kemampuan memimpin ya. Negara-negara ini bisa maju ya karena negara-negara yang makan babi ya. Kalau tanpa negara yang makan babi kayak Iran sekalipun nggak punya kemampuan produksi senjata begitu ya, mesti dari ngemis-ngemis dulu sama China, ngemis-ngemis dulu sama Rusia ya, kayak gitu. Kalau perlu ya dijilatin dulu lah sepatunya Putin begitu ya, supaya dikasih teknologinya. Ya mungkin baru bisa mereka itu dapat. Kalau enggak ya mana bisa, nggak mampu mereka begitu ya. Kalau kawin banyak ya itulah itu uh, prestasinya begitu ya. Nah, produksi anak yang paling banyak supaya bisa menguasai dunia dengan jumlah populasi ya kan, ya itu kemampuan mereka, itu paling jago mereka, kita nggak bisa menang lawan mereka itu kalau kayak gitu ya. Nah itu kemampuan mereka. Jadi kalau untuk bikin teknologi ya jauh lah ya. Nah jadi ya benar, mungkin rakyatnya si ini seperti Om Ben bilang ya kan, rakyatnya Iran ini ya mulai dikompor-komporin juga, nggak apa-apa ya, agitasi sekalian. Udahlah kamu siap-siap nih kalau kita serang, nanti kalau si Shalevi mungkin mau masuk, nyusun-nyusun, kalian udah mulai ancang-ancang ngedukung Shalevi ya, kamu dukung mereka, pro mereka, hancurin ini begitu ya. Apalagi kan udah mulai arah anginnya nih, banyak orang-orang Iran yang sudah benci sama rejim ini karena rakyatnya sendiri menderita, miskin, kismin, susah ya, pekerjaan susah, income kecil, makanan mahal semua, ekonominya anjlok, mata uang hancur ya. Nah, jadi tapi pemimpinnya hidup foya-foya, enak-enak, hasil korupsi, sedangkan uangnya dipakai untuk mempersenjatai proksi-proksinya perang, ya kan? Nggak mempedulikan mereka. Jadi akhirnya dilihat ini pun munafik begitu ya, ngomongnya agama rohani ya, tetapi hidupnya bejat begitu ya, suka memperkosa ya. Itu polisi-polisi syariahnya itu kan kalau ketemu yang nggak jilbaban, mungkin apalagi kalau yang kayak kemarin telanjang, jangan-jangan udah nggak tahan itu ya, pasti banyak itu yang diperkosain begitu. Nah yang kemarin ketangkep-tangkep pun banyak yang diperkosain itu sama di penjara-penjara mereka. Jadi susah ya, orang-orang ini ya nggak punya nilainya nilai barbar semua ya, nilai-nilai abad 7, abad 8 yang barbar diikutin. Ya itulah akhirnya yang ada hancur. Jadi jauh ya, makanya saya rasa Israel mestinya tinggal kompor-komporin aja kalau perlu begitu ya, komporin terus sampai supaya Iran nyerang lagi ya, kalau perlu nyerang lagi ya. Jadi kalau perlu dihajar dulu tuh yang Hizbullah habis-habisan, Hamas habis-habisan ya kan. Nanti yang di Irak, di Suriah dihajar juga kemarin kan, yang di Suriah. Udah pokoknya udah nggak bekutik itu, baru 2025 si inaugurasinya si Trump ya seminggu 2 minggu udah oke, ya hajar udah ya. Jadi semua si Trump juga udah milih orang-orang yang duta besarnya benar-benar cinta Israel, yang ngerti Israel ya. Jadi nanti dubesnya si Trump juga yang di Israel pun udah tinggal kasih informasinya gampang ke si Trump, hajar begitu ya. Si Elon Musk juga udah di calling sama sini. Oke, siap Mas, siap Ben, siap Trump, hajar. Udah pusing si Iran ya. Iran nggak punya kekuatan ya. Negara-negara oke cuman keluar-keluar doang bisanya ya. Apalagi mau tadi di PBB itu mengembargo untuk si itu rame-rame keluar ya, dari PBB, yang ada lu yang dikeluarin kali buat PBB, buat
buat Israel, Amerika keluar ya nggak ada problem begitu. Kalau lu bikin aja sendiri OKI itu apa lembaga OKI nggak ada begitu, nggak diperlukan. Lu apa sumbangannya kecil ya, sumbangan ke UNRWA aja Indonesia aja cuma 20 miliar. Mana ada suaramu beda dengan Amerika dengan Eropa yang ratusan triliun begitu. Nggak Ini didengerin di Pak SK. PBB mana jalan, iya. Sorry. Ya gimana? Enggak, ini balik lagi. Balik lagi. Orang Indonesia ya, biarpun IQ-nya rendah, tapi kan mestinya bisa mikir. Kenapa aku kok diajarin untuk membenci Israel? Apa salah mereka? Iya. Apa yang Israel udah perbuat buat kita? Kan common sense. Kayak Mama sekarang ada orang nyuruh kita untuk nyebur ke sumur. Ya kita kan tanya, ngapain lu nyuruh gue nyebur ke sumur? Ya kan? Apa gunanya gue jebur ke sumur? Kan gitu. Tapi kebanyakan orang ini kok rasanya udah di brainwash ya, terutama di Indonesia ya. Udah Iya, kalau udah dibodoh-bodohin ya. didoktrin susah Pak. Doktrin Susah ya. dari kecil. Udah Ya, brainwash ya. Kan, iya kan doktrin udah dari kecil. Jadi dia perlu waktu benar-benar perlu jago baca literasi sejarah begitu ya, yang benar sehingga dia baru bisa akar logikanya itu bisa mengikuti narasi yang benar itu. Oh nggak begitu ya, selama ini saya salah. Dia mesti punya kesadaran seperti itu. Kalau selama literasinya, analisanya nggak bisa, ya sehingga nggak bisa punya kemampuan evaluasi. Oh saya salah. Jadi mesti evaluasi itu mulai mesti ada data yang benar, mulai ada informasi yang benar, input data informasi yang benar, baru bisa dianalisa, baru bisa dievaluasi Pak. Ini saya salah nggak decision saya? Nah, contoh soalnya itu Pak SK. Cara pikir contoh saya salah nggak? Gitu. Ya, Pak SK, contoh soal bapaknya si Shihab itu kan katanya doktor Al-Quran. Kok nggak ada suara belakangan ini, the last 3 years? Kan dia ngerti Quran yang inside out. Yang Shihab itu bapaknya siapa? Nggak tahu namanya. Dia kan doktor dari Mesir lagi sekolahnya. Ya kan? Iya. Kalau ada ajarannya nggak benar kan, at least dia buka suara. Oh salah itu pengertiannya, interpretation-nya kan begini, begitu. Ya nggak ada suara. Nah kalau itu tergantung mau jujur nggak, mau objektif nggak, mau open minded benar-benar nggak. Kalau cuman nanggung-nanggung ya, jujurnya separoh-separoh, takia, ya nggak bisa. Gitu loh Pak. Di satu sisi ada yang bagus-bagus, dia ambil. Yang jelek-jelek, dia tutup-tutupin. Nah, kan seperti itu. Walaupun dia menolak. Oh, kawinin anak kecil. Gablak dong, nggak bener dong. Itu nggak baik dicontoh itu. Nabi apa itu yang kayak begitu. Nah, dia logika dia, analisa dia mungkin benar. Itu nggak boleh begitu. Tapi dia berusaha lagi nanti belain kan. Gimana nih cari alasannya nih supaya jangan saya dibully. Oh itu kan zaman dulu nggak apa-apa. Itu kan Nabi punya punya kewenangan, nggak mungkin salah sempurna. Nah itu yang dijadikan alasan-alasan buat dia seperti itu. Tetapi kalau yang modelnya mau terbuka misalnya ya, nah itu mestinya udah ya mungkin kayak model si siapa yang pada murtadin ini ya rata-rata udah jauh lebih terbuka ya. Jadi mereka nih sekarang udah nggak bisa tahan-tahan lagi. Tetapi kalau yang mereka ini masih setengah-setengah nanggung jujurnya itu ya, nggak mau jujur, nggak mau open minded yang terbuka, nah udah susah. Mereka akan terjebak di situ terus Pak. Tetapi kan nggak apa-apa, lama-lama ini terus dibuka terus, ya nggak tahan Pak, lama-lama jebol juga Pak. kayak pertahanan gitu ya, mulai dari secongkel kecil dia tambel lagi ya, buka lagi kayak dulu Belanda aja Pak, zaman ceritanya itu banjir kalau nggak si Belanda ini kebobolan ya dengan banjir laut. Itu kan bocor kecil ya ditambel, dia berusaha kecil tambel, berusaha cari alasan tambel, alasan tambel.
Tetapi kalau begitu diserang terus begitu ya, maksudnya dengan informasi-informasi yang semakin banyak, apalagi nih sekarang nanti 5G, generasi 5, generasi 6 digital, generasi 7 itu lebih kacau lagi Pak. Mungkin gambar-gambar lebih gampang ya, gambar-gambar lebih gampang divideokan. Jadi nanti narasi-narasi, cerita-cerita sejarah yang abad 7, abad berapapun itu gampang dibikin jadi nanti komputernya begitu. Halo? Nah, itu akan membuka orang lebih gampang lagi untuk menerima informasi. Semua nanti data-data lebih gampang lagi, kan kita dulu nggak kepikiran. Oh, data itu sekarang punya Google, bisa dicari, bisa di-searching semuanya. Dulu kan susah. Itu nanti akan semakin maju terus itu Pak, kemajuan teknologi. Nah, kita bersyukurlah orang-orang Yahudi ini punya punya prestasi yang membuka dan memberikan ini ya, memberikan pencerahan banyak kepada dunia, seluruh dunia ya, sehingga masyarakat yang kurang pinter pun selama dia bisa baca ya, dia bisa ngetik, dia bisa belajar, bisa semakin dunia semakin maju lagi begitu ya. Dengan karya-karya mereka di Facebook, karya-karya mereka di googling apa segala Microsoft, komputer, internet, nanti belum lagi digital berikutnya lagi. Itu akan lebih memudahkan lagi orang semakin cerdas begitu ya. Ya maklum kalau sekarang literasi mereka kan masih rendah ya, orang Indonesia apalagi paling rendah. Jadi gampang dibodoh-bodohi ya, IQ juga jongkok. Lama-lama dengan kemudahan-kemudahan yang diciptakan oleh orang-orang yang makan babi, terutama yang dari Israel ya, walaupun penduduknya cuma 0,2% dari penduduk dunia yang 8 miliar, 0,2%, tapi penyumbang prestasinya itu 20% bagi kemajuan dunia, peradaban dunia yang modern ya, dengan penemuan-penemuannya yang inovatif. Begitu orang Kristen aja kalah. Kristen 20 dengan populasi berapa ya, 2,5 miliar ya, taruhlah sekitar 30% populasinya ya. Padahal Israel cuma 0,2, tapi sumbangsi kita 60% ya, tapi kan 30%, 60% kecil, ini 0,2 ke 21, berarti kan hampir berapa kali tuh, 400 kali ya lompatannya ya, 200 berapa tuh, 0,2 ke 21 berarti lompatannya sekitar 100 kali ya, 110 kali begitu. Israel kalau kita 30 ke 60% kan cuma 2 kali. Jadi bandingnya 2:100 tuh, Kristen sama ini. Kalau Islam ya jauh lagi. Penduduknya ya sekitar taruhlah 15-20%, dari 8 miliar ya, taruh cuma 1 miliar sampai 1,34 miliar ya, karena udah banyak yang kadrun-kadrun ini juga udah mulai terbuka, banyak yang pada murtad, di Afrika murtad, di Timur Tengah banyak murtad, Indonesia pun juga banyak murtad, gereja-gereja udah tambah banyak penuh ya, jauh ya, sekali ibadah kemarin Tiberias Natal aja stadion utama penuh, padahal dulu susah, cuma 3.000 orang paling di stadion utama kalau bikin KKR ya. Ini satu gereja doang ya, satu gereja doang, bukan denominasi ya, Katolik penuh gitu. Jadi semua sekarang udah banyak di mana-mana, walaupun dilarang-larang ya, makin banyak yang orang udah murtad online, udah murtad ya, lama-lama makin dibuka ya makin tsunami begitu ya. Di mana-mana di Eropa pun walaupun banyak datang imigran ya banyak yang murtad juga ya. Makin banyak mereka berteman dengan orang-orang yang pintar-pintar, semakin dibukakan, literasinya terbuka, ya otaknya tinggal kling gitu. Tapi kalau ketemunya temennya kayak si Basa Lama, kayak si Felix, Xiao, kayak si siapa satu lagi tuh, Rizik, kayak si Bahar, kayak yang model-model Somad, ya nggak pinter-pinter Pak, bego terus dia ya, nggak terbuka begitu. SK, menurut